Hai semuanya teman-teman, kembali lagi di YouTube Ihsan Syahputra. Ini tag yang kedua kali karena tadi yang pertama gagal, suaranya nggak kerekord. Ya bagaimana lagi? Mending aku nonton YouTube untuk belajar online daripada aku kuliah online. Gitu. Jadi, kurang lebih kita udah 2 tahun sekolah online dalam pandemi ini. Aku sendiri merasakan banget dan menurut aku tidak produktif karena sulit banget sekolah online itu. Aku orang yang sulit belajar online. Aku pengennya langsung belajar kayak gitu. Karena sampai sekarang ini aku emang sulit banget. Bahkan gara-gara pandemi online ini aku sampai gagal. Kayak gitulah. Nah teman-teman, kalau kita membicarakan tentang sekolah online, pasti kita membicarakan tentang paket data, paket internet. Nah sedangkan di Indonesia ini jaringan internet gak semuanya bagus. Jadi kemarin itu ada salah satu anak muda SMA itu kritik di dalam forum gitu, itu keren banget itu. Dan anak muda itu kritik seperti ini, kalau misalnya teman-teman yang di Sulawesi, yang di Kalimantan, yang di pedesaan Papua seperti yang sulit sinyal lagi dia bilang, mereka tuh sangat sulit mengakses sinyal, jadi ya tidak rata lah gitu bro. Menurut aku kasihan banget buat teman yang tinggal di daerah-daerah pegunungan, pedesaan yang pelosok-pelosok gitulah. Nah mungkin teman-teman yang tinggalnya di daerah kota atau nggak di desa tapi sinyalnya itu lancar kan, kalian bersyukur banget, apalagi di rumah kalian ada wifi, atau apalagi kalau misalnya emang kalian nggak punya paketan, kalian punya temen yang baik banget buat nge-hotspotin kalian. Oke, jadi aku mau nyoba untuk telepon temen aku Rio yang tinggalnya itu di daerah pergunungan. Kita tanya apa sih problem yang ada di desa sana. Anak mau nanya nih, kalau di tempat daerah-daerah kerucil itu anak-anak SD itu sekolahnya tuh online apa enggak? Online. Sinyalnya gimana? Bagus sinyalnya? Ya, lumayan lah bro. Sinyalnya. Oh, nggak ada gangguan gitu ya? Ya, mungkin ada sebagian tempat yang kurang anu gitu sinyalnya. Agak pas menyeluruh. Gak enak di rumah enggak sinyalnya. Daerah mana kalau di daerah pegunungan sana yang sinyalnya agak kurang bagus? Mungkin ada di baratnya Rumong gitu, bagian. Di sini bukan malah masalah sinyal, malah ada punya HP mereka. Oh, malah nggak punya HP? Iya. Dia sampai kemarin apa tuh dapat bantuan itu ya? Apa Umi ente apa yang bagi-bagi itu? Bagi-bagi HP kan? Iya, dapat dari temannya. Banyak yang belum dapat gitu. Kalau nggak ada HP berarti pinjam ke temennya gitu? Iya, numpang gitu kalau ngirim tugas gitu. Kendalanya HP berarti paling juga pinjam HP orang tuanya ya? Malah orang tuanya ada yang nggak punya ini bro. Kalau orang tuanya ada ya kebanyakan ujungnya orang tuanya. Kalau nggak ada yang nggak sekolah ya? Nanti saya konsultasi Umi. Enak kalau ada Umi. Sama kepala sekolahnya gitu bro. Iya, enak nanti. Nanti saya konsultasi Umi. Kalau Umi yang koordinir insya Allah bisa. Ya. Iya, sip. Anak sekalian ya, ketika ada Ibapen, ada Umi, ada SD, ada anak-anak juga gitu loh. Enak. Enak sih ya bro, siapa tahu bro dapat ya bantu-bantu mana bro. Enak sih. Siapa tuh nanti ada yang peduli gitu kan, dibantu gitu. Ya kayak gitu. Yang mau kita ya kayak gitu. Kan misalnya masih jatuhnya yang nggak punya HP, bukan masalah sinyal loh di sini bro. Kalau sinyal lumayan sih. Tadi barusan aku udah telepon Rio, ternyata problemnya itu bukan sinyal. Sinyal mungkin bagus, tapi ada satu problem yang gila. Ini serius banget problemnya, harus diperhatikan banget menurut aku. Pertanyaan aku adalah, apakah mereka anak-anak SMP, SMA atau nggak SD ini pendidikan mereka itu masih terjaga dengan baik? Coba sebutin sila keempat Pancasila. Lupa bang. Lupa ya. Coba sebutin sila keempat Pancasila. Ketuhanan Maha Esa. Sebutin sila keempat Pancasila. Kemanusiaan apa? Sila keempat Pancasila. Sekarang kelas berapa? 1 Satu apa? SD. SD itu kepanjangannya apa sih? Sekolah. D-nya? Hapus. NKRI kepanjangannya apa sih? NKRI. Aduh, udah lupa dah tuh jadinya NKRI. IR Soekarno biasa disebut Bapak apa? Bapak Prabowo ya.
Kenapa jadi Prabowo? Nah, jadi selama pandemi ini peran orang tua itu sangatlah penting. Karena kalau misalnya orang tua tidak langsung mendidik anaknya, tidak langsung menanyakan bagaimana keadaan pembelajaran anaknya, ya anak itu akan terbengkalai, anak itu akan semaunya dia. Karena ya kontrol orang tua dalam dunia pendidikan itu sangatlah penting. Jangan kita serahkan 100% kepada guru. Nah, jadi gimana sih? Kita kan nggak bisa nih menolak kebijakan pemerintah yang udah diatur. Contoh kita seperti ada PPKM, ntar lagi level 1, 2, sampai seterusnya. Bahkan pandemi ini semuanya atas izin Allah. Jadi kita harus siap untuk menerima ujian yang ada. Buat teman-teman yang di desa, aku ada beberapa tips buat teman-teman ya, untuk sinyalnya agak biar lebih bagus dari sebelumnya. Kalian bisa mencoba hal yang satu ini. Jadi kalian bisa masuk ke menu settingan di HP kalian, jaringan seluler. Intinya kalian coba nyari namanya APN di HP kalian dan tambah APN baru. Kemudian kalau misalnya sudah, ikuti cara-cara sebagai berikut. Dan ini sebelum, ini sesudah, kalian bisa bedain mana yang lebih bagus, ya kan? Jadi lebih meningkat lah daripada sebelumnya ya. Mungkin bisa teman-teman coba hal ini di rumah. Bisa teman-teman yang tinggal di pedesaan, kalian sekali-sekali cari tempat yang enak, yang ada wifi-nya, kalian download semua hal yang kalian butuhkan dan lanjut untuk belajar. Semangat. Dan ini adalah solusi yang paling terakhir, yang menurut aku worth it banget ya. Dan ini worth it banget. Apa itu? Pondok pesantren. Jadi buat orang tua bisa memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Jujur ini worth it banget. Karena selama pandemi ini kan free, libur. Aku sendiri SMP SMA-nya di pesantren dan banyak banget hal yang aku dapetin di pondok pesantren. Pondok pesantren adalah salah satu lembaga pendidikan yang masih aktif menurutku. Kenapa aku saranin di pondok pesantren ya? Mondok lah bahasanya. Karena di pondok pesantren bukan diajarkan pendidikan doang, bukan diajarkan cara belajar ilmu-ilmu doang, tapi di pondok pesantren juga diajarkan yang namanya akhlakul karimah ya, akhlak. Jadi kita di pondok pesantren diajarkan cara akhlak, cara hidup, bagaimana cara, pokoknya banyak lah pendidikan atau enggak ilmu yang ada di pondok pesantren. Contoh kayak aku bicara depan kamera ini ada sebenarnya diajarin di pondok pesantren. Kapan? Ketika muhadharah, ketika belajar pidato. Kita interaksi sama teman itu juga ada, interaksi sama adik kelas juga ada, seperti menjadi mudabir dan lain sebagainya. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini.